Dan semua jemaat yang diberkati Tuhan, Salam. Kita saling jabat tangan, katakan Tuhan memberkatimu. Ini hari cantik-cantik semua, upayakan senyum itu maksimal, jangan dikasih minimal ya. Salam. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hidup di zaman ketika banyak keluarga yang terlihat baik di depan tetapi bermasalah di dalam. Saya pikir ini catatan yang juga seringkali membuat banyak pasangan anak-anak muda berpikir kembali untuk mau melangkah pada jenjang pernikahan. Tapi kita juga harus jujur, saya mau bilang begini, ada banyak keluarga yang gagal juga. Tapi di zaman ini juga kita harus mencermati bahwa ada banyak keluarga juga yang berhasil dalam perjalanan rumah tangga itu. Karena itu tidak sedikit juga ada pasangan-pasangan suami istri yang diam-diam menjadi teladan dan idola bagi pasangan-pasangan muda di zaman ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, cerita-cerita ini mau bilang kepada kita, baik cerita yang menggelisahkan dan menggetirkan hati saudara dan saya, tapi juga cerita-cerita yang bisa jadi membuat kita mantap untuk melangkahkan kaki kita. Ada sebuah kesimpulan kecil yang saya percaya saudara juga akan menyetujuinya, bahwa sebenarnya membangun keluarga itu adalah sebuah perjalanan di setiap musim hidup. Dia bukan proyek instan saudara. Dia bukan sesuatu yang saudara buka mata langsung jadi keluarga seperti drama-drama Korea. Dia adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk saudara dan saya melewatinya. Amin kau. Karena itu mereka yang berencana mau menikah jangan takut saudara, karena menikah tidak seperti yang saudara bayangkan. Ada banyak yang gagal, tapi ada jumlah banyak orang, pasangan-pasangan suami istri yang bisa menua bersama dan menghabiskan kehidupan mereka dengan cerita-cerita indah. Mari kita periksa teks. Yang pertama, dalam tradisi orang Yahudi, pesta pernikahan itu bukan satu hari. Pesta pernikahan mereka itu berhari-hari, bahkan minimal itu 1 minggu. Karena itu Papa Mama, tuan rumah bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman. Karena itu orang Yahudi kalau tidak kuat buat pesta, dia tidak akan melakukan itu. Karena pesta yang akan dia adakan memberikan pesan dan gambaran tentang siapakah dirinya dari status sosial. Karena itu ketika orang Yahudi buat pesta, mereka akan menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh tamu pesta. Tidak ada kategori tamu A, tamu B, semuanya makan. Kalau semua makan sate babi, semua dari tamu terakhir sate babi. Tidak ada yang tamu terakhir itu dia kuah kosong, sehingga kalau mau ambil dia pun daging kita butuh minta tuan rumah, saringan ada kok, saringan ada kok. Tidak saudara, mereka menyiapkan itu secara baik. Karena bagi orang Yahudi, pesta bukan hanya simbol status sosial bagi mereka, tapi pesta itu akan memberikan sebuah gambaran cerita hidup tentang siapa mereka. Bahkan bukan hanya tuan pesta, tapi mereka yang sementara sedang merayakan kebahagiaan mereka melalui ikatan pernikahan. Yang kedua saudara, narasi Injil menurut Yohanes bilang kepada kita keluarga ini kehabisan anggur. Kemungkinan terjadi karena ketidaksiapan atau keterbatasan. Tapi dalam tradisi orang Yahudi tidak ada pesta tanpa anggur saudara. Tapi perlu dicatat, ini bukan anggur yang kasih mabuk orang. Orang minum kau lupa jalan pulang pi rumah, masuk tak salah orang pu rumah, masuk tak salah orang pun kamar. Orang Yahudi tidak demikian.
Mereka menyiapkan pesta itu dengan baik, dan anggur itu simbol juga tentang identitas bahkan status sosial. Selama anggur yang itu yang disajikan dikecap enak, keluarga atau undangan yang diundang akan berkata, ini keluarga bukan kaleng-kaleng, karena dia punya anggur itu bukan anggur biasa, tapi anggur kelas. Sekalipun anggur yang disajikan itu tidak hendak memabukkan orang. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kalau anggur kehabisan di pernikahan, salah satu kemungkinan itu bisa jadi kurang perencanaan yang matang. Tapi bisa jadi juga tamu yang datang itu adalah melebihi dari undangan yang diundang. Kalau kita pemuda di NTT, ada juga lah tamu-tamu yang tidak diundang, biasanya dia muncul itu di jam 10, jam 11, jam 12 malam. Biasanya orang selalu bilang ini rompes, ini rombongan pesta. Yang sekalipun datang asal kenal, dia dapat info di Facebook, cari di Google, sudah itu dia mantap, dia jalan. Yang penting bisa berdansa sampai pagi. Bagi orang Yahudi, kehabisan anggur itu situasi yang memalukan secara sosial. Apalagi di dalam sudut pandang orang Yahudi, di tengah budaya mereka, mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan satu keluarga. Apalagi keluarga yang mengadakan pesta itu. Anggur itu juga simbol perayaan lah. Semakin banyak orang menyajikan anggur, tuan pesta itu mau bilang kepada para tamu, saya sangat berbahagia hari ini. Karena itu dia tidak omong kepada tamu pesta, beta berbahagia, tidak. Tapi dia mengungkapkan rasa kebahagiaan melalui pesta itu dengan menghidangkan ramuan anggur dalam bentuk sirup itu yang sungguh enak. Dan cerita tentang jamuan anggur itu tidak akan pernah bisa dilupakan oleh para tamu. Itu catatan kedua, Bapak Mama. Kalau kita lihat apa sebenarnya yang terjadi dalam pesta ini, bukan hanya tentang kekurangan anggur, tapi Yesus melakukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh keluarga saat itu, yang tidak bisa lagi ditunda untuk dipenuhi. Kan itu kalau kita baca narasi ini, Injil menurut Yohanes, ini mau bilang kepada kita bahwa mujizat ini bukan sementara hanya sekedar menyelamatkan muka dari sang tuan pesta. Bukan hanya sementara sedang menyelamatkan wibawa dari sang mempelai laki-laki dan perempuan, tapi sebenarnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini mau bilang kepada kita bahwa Yesus mampu membawa kehidupan mereka yang di dalam kesadaran mengundang Yesus dalam berbagai situasi. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa Yesus itu perlu diundang? Sebenarnya keluarga yang sehat itu bukan yang tidak pernah kekurangan. Keluarga yang sehat itu bukan ketika Bapak Mama ada persoalan-persoalan hidup berkaitan dengan semua kebutuhan secara finansial. Keluarga yang sehat bukan hanya dilihat dari itu. Tapi sebenarnya keluarga yang sehat adalah seberapa kuat saudara menempatkan Yesus, menempatkan Allah di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus hadir dan dia akan membiarkan, dan dia akan juga mengisi semua yang kita butuhkan. Tapi tentu juga Yesus juga minta kita pun keterlibatan saudara. Doa tercepat memang doa makan. Habis seorang penatua mengucapkan doa makan, maka semua makanan itu sudah tersaji di dalam. Tapi harus diingat, catatan Yesus mengubah air menjadi anggur ini mau bilang kepada kita bahwa mengundang Yesus hadir itu berarti juga ada respon di mana kita mau mengundang Yesus, dan semua bentuk undangan kita terhadap Yesus itu tanda sebuah pesan besar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan setiap musim kehidupan ini. Kenapa saudara? Karena keluarga itu bukan bangunan bata saudara. Keluarga itu adalah sebuah perjalanan bersama dengan setiap musim. Tadi malam di peminangan saya bilang begini,
Kehidupan rumah tangga itu bukan hanya sebuah perjalanan saja, tapi perjalanan melewati berbagai musim. Ada musim apa? Musim berbunga. Tiap hari kita hanya kerja cium istri terus, peluk istri, sampai-sampai suami peluk istri, istri lupa memasak, suami lupa urus yang lain. Itu musim berbunga, saudara. Ada juga musim apa? Musim hujan, musim badai. Ada saat di mana saudara hebat kemanapun, kalau badai datang tanpa diprediksi, saudara harus kuat untuk menghadapinya. Karena perjalanan itu adalah sebuah perjalanan di setiap musim hidup. Ada musim apa lagi, saudara? Musim juga musim dingin. Di bawah mata sekarang musim dingin. Saya tidak tahu saudara pun tempat musim apa. Tapi kami di sini musim dingin, barampas selimut. AC dong kasih mati di malam hari. Kalau Oktober, November kami pakai. Tapi selain itu kita mulai barampas selimut. Ada musim dingin di mana suami istri juga bisa makan, duduk bersama di atas meja makan, tapi semuanya makan dalam keadaan hati yang dingin. Walau yang disajikan di atas meja makan itu 4 sehat 5 sempurna, mau apa yang tidak ada, mau luatna, mau lawar tomatna, mau sate babina, mau seina, walau habis makan ketepung kolesterol don naik secara tiba-tiba. Kita dingin, saudara. Ada musim apa lagi? Ada musim gugur, saudara. Di mana ketika musim itu tiba, saudara yang memeluk istri harus berani melepaskan. Karena musim gugur itu tiba, di mana saudara harus dipisahkan karena kematian, bukan karena yang lainnya. Karena itu orang yang berumah tangga adalah orang yang harus siap, bukan hanya menjadi satu dalam pernikahan, tapi orang yang siap menghadapi musim kehidupan itu. Karena itu saya mau bilang begini, kalau saudara tidak siap menghadapi musim, tidak usah nikah. Tidak usah nikah, saudara. Karena itu kenapa juga ada banyak orang yang memilih untuk tidak mau menikah gitu. Ada beberapa catatan. Yang pertama, saya mau kasih pesan kepada mama pendeta dan kakek Egi. Bahkan mungkin di antara kita yang siap untuk memasuki sebuah ikatan pernikahan, instrumen mulai dibunyikan, ten ten ten. Lanjut nanti musik mana saudara atur di situ. Tapi saya mau pesan yang pertama, harus di dalam keluarga mama pendeta dan kakak Egi ada 3K. 3K itu pertama kepercayaan, K kedua itu kehormatan, K ketiga itu apa? Keterbukaan atau kejujuran. Yang pertama saya ajak saudara merenungkannya. Yang pertama itu kepercayaan. Kepercayaan itu relasi yang membuat relasi kita menjadi tangguh, saudara. Berjalan dengan orang yang sudah tidak lagi kita percayai, sulit untuk menghabiskan sisa perjalanan itu. Saudara harus percaya dan saudara pun pasangan. Karena kalau saudara berjalan tanpa rasa percaya, suami baru mungkin 5 menit dari meninggalkan saudara, saudara bilang begini, telepon papa di mana? Karena apa? Curiga nah, papa ada bikin apa? Jam pulang kantor lewat dari jam kantor, maka mam tua ini hari dia babel kiri kanan, di atas motor juga babel kiri kanan, karena tidak ada kepercayaan lagi, saudara. Kepercayaan itu menjadi syarat. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria bilang kepada Yesus, Maria percaya kepada Yesus, bahkan ketika Yesus belum menunjukkan bahasa tubuhnya bahwa dia hendak akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan muka dari keluarga sang pelaksana pesta. Yesus tidak ada bahasa tubuh yang tanda-tanda bahwa beta akan bangun kok, mari kok beta buat apa yang ada di situ, mari kok beta buat berubah kok ini keluarga pun nama baik nah, tidak bobo sampai mereka mati. Maria hanya omong mereka kehabisan anggur, tapi Maria percaya dalam dirinya. Walau Maria berbicara sebagai kapasitas sebagai seorang ibu, tapi dia tahu Yesus bukan hanya anak, tapi Yesus adalah guru yang mengajarkan banyak hal tentang hal baik. Kan itu kenapa Bapak Mama, para pelayan yang saat disuruh mengisi 6 tempayan yang kosong dengan air itu mereka percaya dan taat melakukan. Kalau orang yang hanya pakai ini, dia bilang ini orang ini datang kok, dia perintah-perintah, mau bikin apa kita kasih masuk air, yang kita butuhkan ini bukan air. Kalau orang hanya berpikir tentang ini saja,
Tapi para pelayan tidak, saudara. Karena mereka percaya orang yang perintah ini bukan orang biasa. Karena itu mereka melakukannya dengan penuh ketaatan. Kata ibu kepada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria memang sengaja melibatkan Yesus, bukan melibatkan Yesus pada saat masalah datang, tidak, saudara. Tapi ketika Yesus datang di dalam pernikahan itu, entah banyak penafsir bilang begini, Yesus datang itu karena sang pelaksana pesta, tuan pesta itu dekat dengan Yesus. Tapi ada penafsir juga yang bilang begini, Yesus tiba dalam menghadiri perkawinan di Kana itu hanya satu alasan, karena Maria. Karena yang menikah itu adalah kerabat Maria. Tapi apapun itu, saudara, yang ingin saya katakan, bahwa Yesus itu terus dilibatkan. Bukan hanya ketika dalam saat-saat genting saja, tapi dia dilibatkan di setiap musim kehidupan, di saat-saat pertama, di saat-saat pertengahan perjalanan, sampai pada di saat-saat terakhir perjalanan itu. Karena itu saya mau bilang begini, saudara, saya mau bilang juga kepada Mama Pendeta dan Kakek Igi, kepercayaan itu pondasi yang tidak bisa ditawar, saudara. Kalau engkau sudah melukai dan mencederai kepercayaan, sulit untuk membuat kepercayaan itu dibangun kembali, sulit, Kakek Egi. Karena itu jaga kepercayaan itu, jaga supaya apa, kepercayaan itu menjadi pondasi yang baik, yang akan menolong Kakek Egi dan juga Mama Pendeta membangun keluarga. Walau ini pengalaman keluarga yang kedua untuk Mama Pendeta. Karena itu saya selalu bilang dalam banyak kesempatan, untuk sebuah perjalanan kedua kita harus lebih hati-hati, saudara. Kita harus lebih menata pikiran kita, kita harus lebih menata langkah-langkah kita, dan kita pun juga harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saudara, keluarga saudara akan dibuat mampu oleh Tuhan untuk melewatinya. Karena itu Bapak Mama, yang kedua, kehormatan. Kehormatan itu apa? Mengangkat nilai tiap anggota. Jadi kita menempatkan suami kita di tempat yang sebagaimana mestinya. Kadang ada banyak suami yang tidak dihargai di luar sana, karena istri pun perlakuan, saudara. Ada juga istri yang tidak dihargai di luar sana, karena suami panggil istri apa? Hoi, lu mana sah, perempuan duduk kok hanya bergosip, cari kutu, pulang kok masak, kok kasih makan babi. Berhenti, saudara. Karena kehormatan pasanganmu itu tergantung juga bagaimana saudara menaruh penghormatan kepada mereka. Karena itu saya mau bilang juga begini, saudara, kalau Yesus berkata saatku belum tiba, ini bukan kata-kata pengabaian Yesus kepada Depu Mama. Walau Maria itu omong kapasitasnya dua, menjadi murid juga menjadi ibu. Tapi Yesus bilang begini, saatku tiba, itu Yesus tidak sementara sedang mengabaikan kata-kata seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan dia. Tapi Yesus mau bilang dengan kata-kata itu, saatku belum tiba, adalah sebuah pernyataan yang mau menegaskan kepada Maria bahwa yang berkata itu adalah seorang anak Allah. Mereka isi sampai penuh kata teks narasi ini. Dan Yesus tidak langsung menciptakan anggur dari angin, tapi Yesus membuat air, mengubah air menjadi anggur, memakai tempayan pembasuhan dengan melibatkan para pelayan. Ada proses dan kerjasama di sana, saudara. Yesus tidak buat sendiri. Ada proses dan ada kerjasama. Itu mau mengajarkan kepada kita apa? Keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu setiap peran harus dihormati. Istri pun peran juga Kakek Egi harus hormati. Dia sebagai seorang pelayan Tuhan. Kakek Egi juga sebagai suami plus sebagai jemaat juga harus menghormati pelayan. Karena bagian kita dengan proses, bagian kita dengan peran, tapi bagian kita menuntut kerjasama gitu. Keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang berbagi peran, dan setiap peran itu dihormati dengan kesungguhan hati. Tidak dihormati dalam kepura-puraan, tapi dihormati mau di dalam rumah, kau mau di luar rumah, kau mau di tengah-tengah komunitas, kau kita tetap menaruh penghormatan kita kepada pasangan hidup kita.
Menghormati itu tidak kok, papa pulang, aduh mari tas angkat, aduh mari kok sepatu kotong yang buka. Terakhir baik juga itu menunjukkan cinta kasih dan pengabdian istri mah. Terakhir istri Noe hanya tiap hari kerja menyambut suami, bahkan ini suami pun rambut juga betul yang sisir, itu betul perkara juga, semua betul suami bisa urus, hanya urus suami saja. Istri pun juga demikian. Tapi saya mau bilang begini saudara, menghormati itu artinya tidak saling merendahkan, tidak saling merendahkan, mengakui dan menghargai bahwa di setiap kita baik suami dan istri itu memberikan kontribusinya masing-masing, perannya masing-masing di dalam keluarga kita. Yang ketiga tuh keterbukaan kakak Egi, mama pendeta. Jujur, harus jujur keluarga, harus juga terbuka. Seringkali orang bilang begini, kalau kita buka kita pun kelemahan itu memalukan. Seringkali orang juga memaknai keterbukaan itu kelemahan, tapi justru saya mau bilang keterbukaan itu kekuatan saudara. Kekuatan kita. Di zaman ini banyak sekali orang yang berusaha untuk tampil kuat, tapi dia popok dalam. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk apa? Terlihat gagah, tapi dia rusak di dalam. Karena itu di dalam banyak pengalaman saya mau bilang begini, kalau kita punya kelemahan, kalau kita pernah buat salah dalam pasangan kita, jujurlah, jangan sampai FB yang membuka aib kita. Jujurlah kepada suamimu, jujurlah kepada istrimu kalau engkau pernah berbuat salah, sekalipun mungkin kesalahan yang engkau buat itu amat sangat memalukan. Terbukalah, karena keterbukaan itu kekuatan saudara, bukan kelemahan. Kita kadang takut dicap gagal, kita bahkan juga takut ditolak, takut dinilai tidak layak, ini orang tidak pantas, tidak bisa dipakai, tidak usah pakai dia cacat dari atas kepala sampai turun di ujung kaki, cacat, tidak usah pakai. Tidak saudara, saya mau bilang bahwa keterbukaan itu penting, karena di hadapan Tuhan justru keterbukaan adalah awal dari yang baik yang akan Tuhan lakukan untuk kita. Tidak ada yang rusak yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak ada keluarga yang hancur yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Yesus tidak menolak air. Karena itu apa? Karena itu dia mengubah menjadi anggur. Air itu apa? Simbol sesuatu yang biasa, lemah, tidak terlalu istimewa. Tapi air itu justru dipakai oleh Tuhan untuk mengubah. Dan semua yang Yesus lakukan itu menyelamatkan, bukan hanya cerita tentang satu hari sang pemilik pesta, tapi juga mengubah cerita hidup sang pemilik pesta dan tuan pesta, bahkan sang mempelai laki-laki dan perempuan. Yang terakhir saya mau bilang begini kepada mama pendeta dan kakek Egi, bahkan kita semua, Tuhan tidak tuntut kita datang untuk kita sempurnalah kita pun hidup. Saudara dan saya terdiri dari daging. Kita ini lemah saudara, bahkan kami pendeta pun juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi hari ini saya mau bilang kepada mama pendeta, saya mau bilang kepada kakek Egi, saya mau bilang kepada kita semua, memang tidak ada kehidupan yang sempurna di bawah kolong langit ini, tapi belajar untuk menjadi sempurna itu sebuah keputusan yang benar. Menjadi sempurna, walau bisa jadi mungkin di akhir perjalanan kita tidak didapati Tuhan sempurna adanya, bahkan di depan pasangan suami dan istri kita, bahkan juga di hadapan orang tua kita. Yang Yesus mau hanya satu, beranikah kita datang kepada Tuhan dengan semua yang ada dalam diri kita, bahkan kelemahan-kelemahan yang juga ada dalam diri kita. Dia tidak pernah menolak keluarga yang terbuka dan jujur dengan apa adanya, tapi justru dengan keterbukaan dia bekerja dengan maksimal. Banyak keluarga Kristen yang terluka tapi tutup diri. Banyak mereka yang bermasalah tetapi ingin tetap dilihat sebagai keluarga yang tidak bermasalah, karena itu mereka diam-diam. Tapi diam-diam saudara akan tetap menampilkan kehidupan saudara seperti apa. Mujizat di Kana ini mau bilang kepada kita, karena ada yang berani berkata jujur, mereka kehabisan anggur.
Mujizat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang yang berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tuhan bekerja, saudara. Tuhan akan tuntun perjalanan Mama Pendeta, keluarga Mama Pendeta dan Kakek Egi. Tuhan akan memberkati keluarga ini dengan belajar dari banyak hal. Karena saat kita terbuka kepada Tuhan, pemulihan dimulai. Karena saat kita terbuka kepada pasangan kita, relasi kita bisa dipulihkan. Bahkan saat kita terbuka dengan anak-anak kita, ketika saudara dan saya berdiri sebagai orang tua, kepercayaan mulai dibangun dalam diri anak-anak kita. Walau terakhir saya mau bilang, terkadang kejujuran itu menyakitkan dan memalukan. Ingat 3K ini, Mama Pendeta dan Kakek Egi. Tuhan memberkati saudara berdua untuk memasuki pernikahan yang akan dituntun oleh Tuhan. Hanya maut yang memisahkan saudara berdua. Amin.